10304011956. Ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai konsep pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan multikultural, yang kedua paradigma pendidikan multikultural, yang ketiga pendekatan pendidikan multikultural, yang keempat pendidikan berbasis multikultural, dan yang kelima wacana pendidikan multikultural di Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep pendidikan multikultural. Pertama, apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada dan dari manapun datangnya, secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan atau agama, dan negara. Selanjutnya kami akan membahas mengenai paradigma pendidikan multikultural. Diperlukan suatu paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Pendidikan berparadigma multikulturalisme tersebut penting sebab akan mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandang toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis maupun agama. Selanjutnya, pendidikan multikultural memiliki ciri-ciri yaitu tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat yang berbudaya. Kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis atau kultural. Yang ketiga, metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya, bangsa, dan kelompok etnis. Yang keempat, evaluasinya ditemukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Selanjutnya yaitu pendekatan pendidikan multikultural. Sebagai sebuah konsep yang harus dituangkan ke dalam sistem kurikulum, biasanya pendidikan multikultural secara umum digunakan metode dan pendekatan and approaches yang beragam. Adapun metode yang dapat digunakan dalam pendidikan multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode kontribusi, kedua, metode pengayaan, ketiga, metode transformatif, keempat, metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa dilakukan di dalam pendidikan multikultural adalah: pertama, pendekatan historis, kedua, pendekatan sosiologis, ketiga, pendekatan kultural, keempat, pendekatan psikologis, kelima, pendekatan estetik, keenam, pendidikan berperspektif gender. Selanjutnya kita membahas tentang pendidikan berbasis multikultural. Pembelajaran berbasis multikultural didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan, dan perlindungan terhadap hak manusia. Hakikat pendidikan multikultural mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga sekolah. Pendidikan multikultural bukanlah kebijakan yang mengarah pada pelembagaan pendidikan dan pengajaran inklusif dan pengajaran oleh propaganda pluralisme lewat kurikulum yang berperan bagi kompetisi budaya individual. Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi. Yang pertama, untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Dua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnis, dan kelompok lainnya. Yang ketiga, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Yang keempat, untuk membantu peserta didik dalam membangun
ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Selanjutnya, wacana pendidikan multikultural di Indonesia. Wacana pendidikan multikultural di Indonesia belum tuntas dikaji oleh berbagai kalangan, termasuk para pakar dan pemerhati pendidikan sekalipun. Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, plural, dan plural. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pendidikan multikultural dapat mencakup 3 jenis transformasi. Yang pertama, transformasi diri, kedua, transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, yang ketiga, transformasi masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.